Kami dari tim GLN SMP Negeri 1 Haudelis Kabupaten Indramayu akan menampilkan dongeng yang berjudul Putri Salju. Selamat menyaksikan. Nama saya Mutiara Alisa Amin sebagai narator. Nama saya Rudina Siva sebagai narator. Nama saya Nadia Salsabila sebagai nenek. Nama saya Cantika Putri sebagai cermin ajaib. Nama saya Naraya Skialaksa sebagai narator. Nama saya Kaila Aulia Mustafa sebagai ratu penyihir jahat. Nama saya Dian Ketika sebagai narator. Nama saya Aulia Putri Anggita sebagai narator. Nama saya Jihan Aulia Fatin sebagai narator. Nama saya Fadil Muhammad sebagai tentara. Kisah dongeng Putri Salju. Dongeng Putri Salju ini bermula dari sebuah kisah di sebuah kerajaan yang begitu indah dan makmur. Raja dan ratu menanti kelahiran anak mereka setelah menunggu sekian lama. Kemudian, lahirlah seorang putri yang begitu cantik. Rambutnya hitam, kulitnya putih merona. Kecantikan putri ini yang kemudian membuat ia diberi nama Putri Salju. Waktu terus bergulir. Putri Salju tumbuh menjadi gadis yang semakin cantik dan baik hatinya. Raja dan ratu sangat menyayanginya. Begitu pula dengan seluruhnya yang ada di kerajaan tersebut. Kecantikan Putri Salju juga terkenal ke kerajaan-kerajaan lainnya. Namun, suatu hari, ratu meninggal dunia. Tidak lama kemudian, raja menikah lagi dengan seorang wanita yang cantik rupanya. Ratu yang baru ini sangat bangga dengan kecantikannya. Sayangnya, ratu yang menjadi ibu tiri ini sebenarnya adalah penyihir yang sangat jahat. Inilah awal mula dari cerita dongeng Putri Salju. Dongeng Putri Salju berlanjut ketika ratu yang jahat ini iri dengan kecantikan Putri Salju. Mengapa demikian? Ratu ini memiliki sebuah cermin ajaib yang dapat menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Setiap pagi, ratu berdiri di hadapan cermin ajaib dan bertanya, "Wahai cermin ajaib, katakan, siapa wanita paling cantik di negeri ini?" Biasanya, jawaban dari cermin ajaib adalah, "Engkau, ratuku, adalah wanita yang paling cantik di negeri ini." Namun, suatu hari ketika ratu mengajukan pertanyaan yang sama, cermin ajaib menjawab berbeda. Jawaban dari cermin ajaib yaitu, "Putri Salju adalah wanita yang paling cantik di negeri ini." Apa? Bukan main geramnya, ratu jahat itu mendengarkannya. Ia pun kalap mata dan ingin menyingkirkan Putri Salju dari kerajaan tersebut secepat mungkin. Dongeng Putri Salju berlanjut ketika ratu memerintahkan tentara-tentara untuk membawa Putri Salju pergi dari kerajaan dan membunuhnya. Rasa iri hati dari ratu membuat ia menjadi sangat kejam. Ia tidak ingin kecantikannya direbut oleh siapapun termasuk Putri Salju. Para tentara membawa Putri Salju ke hutan. Namun mereka tidak membunuh putri tersebut. Sebab mereka tahu bahwa Putri Salju memiliki hati yang sangat baik, sehingga mereka tidak tega untuk membunuhnya. Putri Salju akhirnya diturunkan di tengah hutan. Seorang tentara berkata kepadanya, Pergilah sejauh mungkin Putri. Jangan pernah kembali ke kerajaan ini karena penyihir ingin membunuhmu. Pergilah secepatnya sekarang juga. Putri Salju akhirnya berlari ke tengah hutan tanpa arah dan tujuan. Setelah berlari selama beberapa waktu, ia merasa kelelahan dan kehausan. Tiba-tiba, ia melihat sebuah rumah yang berukuran sangat kecil dan ia masuk ke dalam. Semua perabotan di dalam rumah tersebut lebih kecil dari ukuran biasanya. Putri Salju pun melihat sebuah kasur yang sangat kecil. Saking kelelahannya, ia akhirnya tertidur di tempat tidur tersebut. Dongeng Putri Salju selanjutnya yaitu ketika Putri Salju bertemu dengan 7 kurcaci. Ya, rumah yang disinggahi oleh Putri Salju adalah rumah dari 7 kurcaci. Awalnya, 7 kurcaci ini terheran-heran melihat keberadaan Putri Salju yang cantik jelita. Namun
seperti sangat terlihat kesepian. Namun akhirnya, seiring berjalannya waktu, Putri Salju berteman dengan baik dengan para 7 kurcaci. Putri juga bahkan memasak 7 kurcaci sebagai persediaan makanan ketika mereka sedang mengembara di hutan. Dalam lubuk hatinya, Putri Salju merasa senang kembali karena memiliki banyak teman. Terlebih lagi, 7 kurcaci yang sangat baik hatinya. Kebahagiaan Putri Salju harus kembali terancam karena ratu penyihir yang jahat mengetahui bahwa Putri Salju masih hidup. Ia juga mengetahui di mana Putri Salju tinggal. Akhirnya, ia mencari cara agar bisa membunuh Putri Salju secara perlahan dan tanpa diketahui siapapun. Dongeng Putri Salju berlanjut ketika Putri Salju makan apel yang beracun. Kisah ini bermula ketika ratu penyihir yang jahat menjelma menjadi seorang nenek tua renta yang membawa sebuah apel merah. Ia datang ke rumah kurcaci tersebut untuk menemui Putri Salju. Melihat nenek tersebut, Putri Salju tidak mengetahui bahwa ia adalah si penyihir yang jahat. Nenek itu menawarkan apel yang sudah diberikan racun mematikan itu kepada Putri Salju. Ia berkata, Gadis yang sangat cantik, kamu harus mencoba apel yang sangat lezat ini. awalnya Putri Salju merasa ragu, tapi kemudian ia merasa iba dengan si nenek tua renta dan akhirnya menggigit apel tersebut. Putri Salju jatuh, tidak sadarkan diri, dan tidak pernah bangun lagi. Ketika para 7 kurcaci mendapati Putri Salju sudah tidak sadarkan diri, mereka sangat sedih sekali. Mereka akhirnya menghidupkan Putri Salju dan memberikan rangkaian bunga di sekitar putri tersebut. Apakah selanjutnya dongeng Putri Salju akan berakhir indah? Ternyata, setelah Putri Salju mengalami begitu banyak ujian dalam hidupnya, ia mendapatkan kebahagiaan. Putri Salju yang masih tertidur karena racun dari penyihir jahat akhirnya diselamatkan oleh pangeran berkuda yang gagah dan tampan. Suatu hari, pangeran berkuda ini pergi ke hutan dan melihat seorang putri yang sangat cantik sedang tertidur dengan dikelilingi oleh begitu banyak bunga. Hatinya terperangah, ia pun turun dari kudanya dan mendekati putri tersebut. Pangeran berkuda jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Putri Salju. Ia pun mencium tangan sang putri. Ajaibnya, Putri Salju terbangun dan racun dalam tubuhnya pun sirna. Putri yang langsung melihat pangeran setelah ia sadarkan diri langsung jatuh cinta. Putri Salju dan pangeran berkuda akhirnya hidup bahagia selamanya. Para 7 kurcaci juga sangat senang ketika Putri Salju sudah sadarkan diri. Lalu, bagaimana dengan ratu penyihir jahat? Ia akhirnya geram dan memecahkan cermin ajaibnya. Ia pun merana sampai tua karena tidak bahagia.